Lose. Pagi. Apa kabar Lose? Baik. Puji Tuhan ya. Yuk kita sahabat adik-adik yang di rumah. Iya, Pagi adik-adik juga. adik-adik. Gimana? Baik ya adik-adik. Semangat. Ya, selalu semangat ya pastinya. Iya, betul. Iya. Apalagi hari ini kita bersyukur ya Lose, Iya, masih betul. bisa memuji dan Memuliakan Tuhan. Iya. Walaupun di tahun baru ini kita masih beribadah dari rumah ya Lose ya. Iya, betul. Tapi semua ini untuk kebaikan kita ya. Baik ya. Oh, Ya, adik-adik kita muji Tuhan ya bersama-sama. Ya, karena kita tahu ya hanya satu jalan menuju surga ya, yaitu melalui Tuhan Yesus. Ya, kita harus tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, adik-adik yang di rumah kita berdiri ya. Kita sama-sama menyanyikan pujian hanya satu jalan ke surga ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Lagi ya, lebih semangat ya. Yuk kita pakai gerakan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya. Oke, yuk adik-adik yang di rumah ya. Lose mau mengajak kita untuk berdoa ya, yang akan dipimpin oleh Rose Ripka. Ya baik, ayo Losemaya kita mau berdoa. Adik-adik kita berdoa ya. Tuhan, Bapa kami penuh pengasih. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hari yang baik bagi setiap kami. Pada pagi hari ini kami dapat dengan senang hati, sukacita untuk bersama-sama beribadah padamu ya Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami ini betul-betul dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik yang telah siap mendengarkan firman-Nya, juga telah siap untuk beribadah padamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga kami tetap bersukacita di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan ya, kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan. Betul, ya. iya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menghasilkan buah Lose. Buah Iya. apa ya Lose? Buah untuk Tuhan ya adalah buah Roh Kudus. Iya, Ya. Nah, buah Roh Kudus ini ya mengajarkan kita untuk selalu sabar dan Betul. selalu penuh kasih, ya selalu mempunyai kebaikan ya, dan semuanya itu Sukacita. Iya, kita selalu bersukacita karena kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan. Ya. Yuk kita mau menyanyikan pujian buah roh ya. Di sini ada gerakannya lagi. Yuk adik-adik di Iya, rumah. adik-adik kita Iya. ikutan kita ya, Iya. berdiri ya, bersama-sama dengan bergerak. Ya, yuk semangat ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan Tuhan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dan
sukacita. Ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, puji Tuhan, kita mau selalu untuk dipimpin oleh Roh Iya, Kudus, betul. dipimpin Ya, oleh Tuhan jadi- untuk selalu setia dan taat pada Tuhan ya. Nah, Jadi- adik-adik, yuk saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya melalui persembahan kita. Nah, kita akan memberikan persembahan ini bisa melalui datang langsung ke gereja ya Lose, jam berapa Lose? Betul, jam 9 sampai jam 2.30 siang. Ingat ya, itu sampai jam 2.30 siang ya. Nah, atau bisa juga transfer melalui rekening bank ya. Betul, ya. Atau juga bisa scan QRIS yang ada di layar sini ya. Betul. Nah, adik-adik bisa meminta tolong orang tua, bisa mami, papi ya, atau cici, koko ya, untuk membantu kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan kita. Nih, yuk. Kita memberikan persembahan kita. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang juga kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau untuk datang mendengarkan dan melakukan semua firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Betul, ya. langsung Karena Maya. kita ini mau belajar untuk mencintai Tuhan Yesus. Kita mau cintai Yesus untuk selamanya ya. Walaupun badai silih berganti ya. Betul. Seperti ya. saat ini ya. Kita ya. mengalami pandemi ya. Sampai tahun baru pun kita masih Tetap harus belum bisa iya, kumpul ke gereja nggak bisa ya. berkumpul bersama ke gereja. Tapi nggak apa-apa, adik-adik kita Iya. tetap masih mencintai Tuhan. Iya, kita masih tetap mengasihi Tuhan. Kita masih bisa datang pada Tuhan ya, dengan Betul. beribadah sekolah minggu pada hari ini ya, Lose. Betul, ya. Ya, yuk Puji Tuhan. kita mau nyanyiin pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk lebih sungguh lagi kita katakan Ku mau cinta Yesus ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Yuk kita silakan duduk ya adik-adik yang di rumah, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang manis ya. Kita semuanya Ya, ayo. selamat Adik-adik, mendengarkan firman selamat Tuhan. beribadah. Halo teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita kembali boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kami diberikan waktu untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kiranya kami bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang mau belajar mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan juga tolong sehingga melalui firman-Mu kami mampu semakin mengenal Engkau. Tuhan juga mampukan Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berikan hikmat dalam Lose menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Lose mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 hingga yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 hingga yang ke-41. Lose akan membacakannya untuk setiap kita dan setiap kita bisa menyimak Alkitab di rumah kita masing-masing. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 hingga yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada waktu itu? Dimana pada waktu itu Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya, mereka naik ke dalam perahu. Mereka ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ketika mereka naik ke dalam perahu itu, di danau tersebut terjadilah taufan, terjadilah angin yang begitu besar dan ombak menyembur, gelombang yang begitu besar, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Di dalam keadaan yang demikian, apa yang dialami oleh murid-murid? Mereka ketakutan, di mana ada taufan yang begitu dahsyat, ombak yang begitu besar, gelombang yang begitu besar mengombang-ambingkan perahu mereka, dan bahkan air-air di danau tersebut masuk ke dalam perahu mereka. Di dalam ketakutan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi Tuhan Yesus, mereka membangunkan Tuhan Yesus dan mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka bertanya pertanyaan seperti itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka bertanya pertanyaan seperti itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus langsung bangun dan Dia langsung menghardik angin itu dan danau tersebut. Dia mengatakan, "Diam, tenanglah." Ketika Tuhan Yesus mengatakan atau menghardik danau dan angin tersebut, apa yang terjadi? Danau begitu teduh, danau begitu tenang, dan angin itu reda.
Adik, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan menenangkan danau tersebut, setelah Tuhan meredakan angin yang begitu kencang tersebut, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang mengikut Dia. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, di dalam Tuhan Yesus mengajar banyak hal. Dalam Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit. Mereka ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka menjadi pengikut Tuhan, ada satu hal yang kurang. Mereka belum menjadi pengikut yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai saat terjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka, terjadi sesuatu yang begitu membuat mereka ketakutan, membuat mereka gentar, yaitu adanya ombak yang begitu besar, adanya angin ribut, adanya taufan yang begitu kencang. Itu membuat mereka ketakutan. Di saat seperti itu, bagaimana respon mereka? Mereka justru mengatakan, "Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Pertanyaan yang mereka lontarkan seperti itu menunjukkan bahwa mereka tidak menunjukkan sikap yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh merendahkan diri turun ke dalam dunia menjadi manusia. Sampai Dia bisa menghardik atau menenangkan kembali danau yang tadinya ada angin ribut. Angin kembali reda dan kembali seperti biasa. Kita lihat ketika mereka mengikut Tuhan di dalam kondisi seperti itu. Mereka ketakutan, tapi mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus inginkan untuk murid-muridnya bukan hanya menjadi pengikutnya, tapi menjadi pengikut yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun kondisi mereka, Tuhan ingin mereka menjadi murid-murid yang mengikut Dia dan percaya kepada Dia. Menjadi pengikut-pengikut yang mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Kita mengikut Tuhan dari kecil sampai sekarang. Mungkin ada yang kelas 5 SD, ada yang kelas 6 SD, atau bahkan sudah ada yang SMP. Kita mengikut Tuhan dari kecil. Apakah kita menjadi pengikut-pengikut yang percaya kepada Tuhan Yesus? Atau hanya mengikut saja? Hanya rajin ke gereja, hanya rajin berdoa, hanya rajin baca Alkitab, hanya rajin memuji Tuhan? Atau kita menjadi pengikut-pengikut yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita, percaya bahwa Dia adalah Allah yang mau merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus dosa kita, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam segala keadaan. Bagaimana kondisi kita, apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Kita percaya Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Apakah kita menjadi anak-anak yang hanya mengikut saja? Atau menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang percaya kepada Dia? Percaya Dia juru selamat, percaya Dia menyertai kita di dalam setiap keadaan kita, dalam setiap kondisi kita. Kita percaya Tuhan memimpin dan menyertai kita. Adik-adik yang terkasih, teman-teman yang terkasih, mari kita mau sama-sama menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang bukan hanya ikut, tapi menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maukah kita menjadi pengikut-pengikut yang percaya kepada Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau melalui firman-Mu kami boleh belajar bahwa Engkau adalah juru selamat. Engkau adalah Allah yang mau datang ke dalam dunia, yang mau merendahkan dirinya untuk menebus kami, orang-orang berdosa.
untuk membebaskan kami dari hukuman dosa. Tolong kami Tuhan, ketika kami mengikut Engkau, kami juga menjadi pengikut-pengikut yang mau percaya kepada Engkau. Kami mau percaya Engkau adalah Juru Selamat kami. Kami mau percaya Engkau adalah Allah kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami. Kami mau percaya Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli kepada kami, yang memimpin kami, yang menyertai kami di dalam setiap keadaan kami. Tolong kami Tuhan, ajari kami jadi pengikut-pengikut Tuhan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.